alias Alia Francia, Alia Alisa Dinda, ya keluar ada tadi. Oh, oke. Andika Olivia, oke. Angelina Fibriani, Anggun Surya Putri, Anindya, oke. Anissa Indrayati, Aprilia Hani, Argelika Hidayah, Aulia Arum Ratu, Aulia Romana, Aurelia Salsabila, Ayesha Garinda, Azahra Fitri Arya, Juana ada, Caroline Angelik, Dafanau Falmati ada, cara masukkan ini ke otak dulu. Davi Mahatma, Darah Janaya, Cara masukkan ini mau kontrol lagi. Bawa. Masukkan ini apa bapak sampai ke oh, dia Mega, bisa Zahra, apa yang terjadi pada kelas kamu deh sampai Dina Limpatus, ada Ervan Griselda, Fatima Azahra, Fadia Fatika Fadiela, Felia, Prananda, Gabriela Amelia, Galih Nabila Basuni, Devina Fatimah, Hanifah Zahia, Haris Bahtiar Effendi, Fatma Alia, Hazidah Fahrin, Ilyas Ahmad, Iza Tasfiotun, Johannes Maria, Tadi kamu Giovanni Pinto, Karina Panggadi, tapi kan nggak ada Elisa Beniani, Kumara Mayaka, Reni Laila, Lutfia Rosida, Madelani Suryadari, Madelani nggak ada ya? Oh, Marsiela Angelin, Miftah Rizina, Mohsek Widindo, Muhyiddin, Murais, Fadli Fernia, Fatul Malik, Rifan, Mutiara Alfitri, Nabila Putri, Nabila Aksya, Kenapa nggak boleh dikasih prednisan bersih? Nadia Septiana, Naila Husna, Najwa Aulia, Natali Putri, nggak ada, Natania Ewa, sorry, Kan kok bersih nih bersih. Naura Luciana, Berarti kan informasi. Meiruna, Boleh dikasih prednisan ya. Ikutu, Luar Mayan, BM-nya tuh. Luar Mayan nggak ada. BM. Kenapa kok BM? Novia Nur Aini, Nur Aida, Nurfina Kurotai, BM tuh nggak boleh pakai Nurfina Kurotai, Rafa Matika, zaman dulu kan. Fahri Iza, Rahmadaka Umara, Rahmadaka Umara, saya, Raka Aditya Ujat, Randria Karimalawa, panggilnya coba deh. Oh, Raisa Putri beda, Razan Ali, Reza Mereka, Ridya Ayuya,
hadir, dok. Oh ya. Sharon Yunitsyah. Eka Alfia. Cynthia Putriana. Scholastica. Sultan Buper. Anestesi lokal. Syarifah. Syafira, maaf ya, Syafira Ramadhani, Syalsabila Ramadhani, Syalsabila, Diven dan Prome, kenapa? Talita Alamita, Kenapa anestesi lokal Diven sama Prome? Tiara Sindari, Gak pernah dengar. Ya Viola, doang. Kayak Diven sama Viola. Prome itu kayak menjadi asisten. Wendy Rangga, dari Rangga, Novarihan, Yusuf Iqbal, Zahra Gimana tuh? Zahra Aulia Mama, Octavia Wahyu, Musyifa, Nisa Ayu, Meliana, Hasan Syori, dan Justin Afisena. Blokir saluran NA. Cara sama dengan prokain lidokin dihidramin dan promethazine. Ini di blender aja taruh kepala aku. Ini kayaknya penting banget. Ada lagi yang mau dipanggil? Ada ya? Oke. Terima kasih ya yang udah mau bersedia di presensi ya. Saya Mitra Sekarang ini spesialis anak dari Divisi Alergi Imunologi Anak, KSF Ilmu Kesehatan Anak, Rumah Sakit Muardi. Ya tadi kelas 11 soalnya cuma setengahnya yang hadir ya, katanya mau ada free test ya. Ya, tes farmako ya. Ya, hari ini sore ini karena topik atau jadwalnya adalah tentang hipersensitivitas dan penyakit alergi ya. Kita akan bahas tentang reaksi hipersensitivitas dan penyakit-penyakit apa yang berhubungan dengan reaksi hipersensitivitas. Sebelumnya teman-teman sudah belajar autoimun tadi ya sama Arif ya. Mungkin ini sedikit dari perspektif yang berbeda dari hipersensitivitas. Ya, tadi mungkin banyak di kasusnya ya. Tapi kurang lebih sistem imun yang dibahas secara general adalah sama ya. Jadi kalau kita tahu sistem imun sebenarnya nggak mesti tentang hipersensitivitas ya. Sistem imun ini selain dipelajari oleh bagian alergi imunologi juga menjadi dasar penyakit-penyakit yang berhubungan dengan infeksi ya, karena dia sebagai defense ya, atau pertahanan kita tubuh ya terhadap invasi patogen, invasi alergen. Sebenarnya bukan invasi karena dia terpajanan atau exposure ya. Nah, kita punya sistem imun yang sifatnya non spesifik sama yang spesifik, dimana kalau non spesifik dia kita bagi berdasarkan fisik atau barrier fisik ya, seperti kulit, mukosa dan lain-lainnya. Kemudian zat-zat kimia yang larut seperti enzim ya. Ini kalau di lambung sifatnya asam karena dia harus membunuh beberapa patogen yang bisa menginvasi saluran cerna ya. Atau sifatnya seluler yang non spesifik ya, yang bekerja non spesifik apa aja dia akan menghadapi ya. Nah, ada yang spesifik ya, sifatnya humoral sama seluler. Anyway, yang kita mau pelajari lebih lanjut ya, salah satunya adalah di sini hipersensitivitas ya, karena juga dengan alergi juga. Padahal kita sebenarnya memiliki antibodi ya, yang di sini disebut sebagai imunoglobulin ya. Ada beberapa antibodi imunoglobulin dengan beberapa fungsinya. Kita bahas yang air aja yang baru kita bisa atau temukan fungsinya secara
secara yang baru ditemukan adalah ini ya, padahal sebenarnya mungkin masih ada, mungkin 10 tahun ke depan mungkin akan ada imunoglobulin lain yang ditemukan ya sebagai pertahanan dari sistem imun ya. Pertama kita lihat yang kaitannya dengan infeksi ya, IgM dan IgG. IgM ini adalah imunoglobulin pertama yang aktif atau yang muncul sebagai respon utama atau primary response ya, early antibody ya. Jumlahnya akan naik di awal-awal fase infeksi, kemudian akan turun dan digantikan oleh imunoglobulin B ya. Dia sebagai secondary immune response ya. Dia capable of crossing placenta barrier ya. Fungsinya sama-sama sifatnya autonomisasi, antigen untuk dihancurkan dan complement fixation. Imunoglobulin D ya, pasiennya unclear tapi dia bekerja involved di hemostasis. Kemudian imunoglobulin A yang biasa kita temukan di mukosa, baik mukosa mulut, mukosa saluran cerna ya, mukosa saluran nafas ya, sebagai dia pertahanan terhadap toksin, virus, bakteri ya. Nah, IgE ini yang terasosiasi dengan reaksi hipersensitivitas dan reaksi-reaksi alergi ya. Tapi selain dengan reaksi alergi, dia juga berfungsi untuk merespon dari invasi dari parasit ya. Nah, reaksi hipersensitivitas itu apa sih sebenarnya ya? Reaksi hipersensitivitas adalah seperti namanya hiper ya, yang berlebih berarti peningkatan reaktivitas atau jadi peningkatan ya, jadi reaktifnya tidak secara normal tapi dia ada peningkatan reaktivitas terhadap antigen yang pernah dipajankan atau dikenal sebelumnya. Bisa jadi dia first exposure, makanya dia bilang pernah atau belum dikenal sebelumnya, atau dia secondary exposure ya. Nah, reaksi hipersensitivitas itu tidak menguntungkan buat individu. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan adalah reaksi yang normal-normal saja ya. Hipersensitivitas itu merugikan kalau untuk seorang individu. Kenapa dia merugikan? Karena dia akan menimbulkan beberapa penyakit yang terkait hipersensitivitas. Nah, kalau dari waktunya kita lihat reactive onset atau reaksi cepat itu hitungannya sebenarnya bukan detik ya, minutes to hours ya. Jadi dari menit ke jam ya. Biasanya paling sering adalah 2 jam, namun paling lamanya adalah 6 jam setelah terpajan exposure. Kalau misalnya untuk mendiagnosis suatu reaksi alergi ya, hipersensitivitas tipe cepat ini, berarti kalau misalnya dia lebih dari 6 jam maka itu bukan merupakan reactive onsetnya. Nanti kita lihat bagaimana mekanismenya sehingga kita bisa menentukan suatu penyakit ini alergi atau bukan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah reaksi lambat atau delayed onset, dan yang terakhirnya adalah reaksi intermediate ya. Reaksi lambat ini baru muncul di lebih dari 48 jam pajangan, baru dia bisa muncul dan munculnya namanya delayed onset hypersensitivity ya. Nah, tapi hipersensitivitas itu nggak melulu tentang alergi, karena menurut Gel and Long ternyata hipersensitivitas itu ada 5 tipe ya. Yang kaitannya nanti sama alergi itu adalah 1 dan 4. Reaksi 1 ya itu reaksi alergi, reaksi 2 itu sitotoksik ya, reaksi 3 itu deposit kompleks imun, dan reaksi 4 delay type atau tipe lambat. Secara ringkas ini sebenarnya bisa dijelaskan di 1, 2, 3, 4 ya. Kalau 1 ini adalah ingat-ingat yang bisa diingat sama kalian, key point-nya adalah degranulasi ya. Jadi exposure pajanan ya yang sudah ditangkap oleh imunoglobulin yang spesifik ya, itu nanti dia akan memicu atau mengaktifasi proses degranulasi dari sel atau basofil yang sebelumnya sudah mengandung mediator inflamasi seperti histamin, leukotriene dan lain-lainnya. Nah, ini namanya IgE mediated hypersensitivity ya. Ikatan silang antigen dengan imunoglobulin E akan mengaktifasi degranulasi. Bahwa kalau kata-kata degranulasi dalam soal nanti misalnya ya, ingat-ingat itu adalah type 1 hypersensitivity ya. Kalau type 2 hypersensitivity ya, dia adalah IgG or IgA mediated ya, sifatnya sitotoksik. Jadi apa? Jadi ada sel ya, sel yang normal di tubuh seharusnya dia nggak memiliki antigen ya,
Tapi ternyata karena salah coding atau salah membaca pesan atau perintah, ya, dia muncul antigen, ya, yang nanti dikenali oleh antibody. Ya, kalau udah ada komponen activation antara antibody sama antigen, ya, dia akan melisiskan sel tersebut, ya. Jadi antibody terhadap antigen permukaan yang akan menghancurkan sel tersebut dengan bantuan komponen. Biasanya terjadi pada autoimun hemolytic anemia dan reaksi transfusi, ya. Kemudian yang ketiga, kata tipoidnya adalah deposit kompleks imun, ya. Nah, jadi yang terjadi adalah kamu kalau sakit, ya, misalnya kamu sakit radang tenggorokan, ya, kamu sakit radang tenggorokan karena bakteri, ya, Streptococcus misalnya, ya. Badan itu kan nanti akan punya pertahanan, ya, atau dilawan, ya, dengan antibodi terhadap toksik dari Streptococcus itu, ya. Nah, di bayangan kita kan antibodi akan melawan antigennya, ya. Ya. Nah, itu kan respon yang normal, tapi yang nggak normalnya adalah sisa-sisa perlawanan tadi harusnya dihancurkan, ya, difragmentasinya itu dihancurkan, dieliminasi oleh tubuh kita. Tapi yang terjadi pada hipersensitivitas ketiga adalah antigen sama antibodi ini dan kompleks imunnya, ya, dia masih beredar dalam pembuluh darah dan dia akan terdeposit di sel, contohnya misalnya kalau di pembuluh darah itu di endotelnya, ya. Kalau kamu ngebayangin endotel itu kan seperti jaring-jaring, ya. Begitu dia nanti ada depositnya, maka akan memanggil mediator-mediator inflamasi, contohnya akan memanggil neutrofil dan lain-lain, sehingga akan menyebabkan inflamasi daerah sini, ya. Jadi kata-katanya adalah kompleks antigen antibodi yang mengaktifkan sistem komplement dan respon inflamasi melalui infiltrasi secara masif, ya. Contoh penyakitnya apa sih? Vaskulitis, ya, glomerulonefritis, sistemik lupus erythematosus, ya, serum sickness, ya. Dan terakhir ada tipe 4, ya. Tipe 4 adalah cell mediated hypersensitivity, ya. Ini terjadi kalau tadi dia tipe 1 itu adalah termediasi oleh IgE. Kalau ini tanpa termediasi oleh IgE, dia bisa mengaktifasi sitokin inflamasi sehingga menyebabkan kerusakan jaringan, ya. Dan ini namanya cell mediated atau delayed onset hypersensitivity. Sampai sini ada yang mau nanyain? Bingung? Pusing? Lapar? Ya. Ya, tapi ini yang harus kita pelajari, ya. Nah, ini adalah hipersensitif tipe 1, ya. Kalau tipe 1, kita punya beberapa fase, ya, namanya fase sensitisasi. Ini mungkin nggak ada di slide, mau saya masukin, ya. Fase sensitisasi, 2 adalah fase manifestasi, dan 3 adalah fase toleransi. Fase sensitisasi itu adalah fase pertama kali di mana ada alergen masuk ke dalam tubuh kita. Contohnya, pertama kali kita terpapar ini deh, apa ya, kacang panah, ya. Misalnya seorang anak pertama kali terpapar kacang panah, ya, saluran cernanya. Nah, maka kacang panah yang akan masuk ke dalam ciri-ciri khusus tadi, ya, proteinnya, epitope dari proteinnya itu akan ditangkap oleh namanya antigen presenting cell. Di gambarnya sih nggak ada, ya, antigen presenting cell, ya. Nanti antigen presenting cell akan mengekspresikan ke limfosit B. Limfosit T nanti akan mengaktifasi limfosit B untuk dia bermaturasi jadi sel plasma, nanti akan menghasilkan imunoglobulin E yang spesifik terhadap kacang tersebut. Kalau digambarkan, imunoglobulin E ini adalah yang pakai bentuk ini kayak gini, ya, bentuk Y gini, ya. Nah, dia akan diproduksi banyak tuh, ya, diproduksi banyak, dan dia sehari-harinya setelah diproduksi dia akan duduk di sel mas, sel basofil, ya, dia akan duduk. Tempat duduknya kayak seperti kalian itu namanya Fc epsilon reseptor, ya. Nah, Fc epsilon reseptor yang warnanya hitam ini, itu namanya fase sensitisasi. Jadi fase pertama kali first exposure sampai terbentuk imunoglobulin yang spesifik terhadap protein tadi. Nah, ada namanya fase manifestasi. Fase manifestasi itu panjangan berikutnya. Jadi misalnya tadi pertama kali makan kacang panah itu tidak ada reaksi apa-apa, ya. Terus kemudian dia
diberikan lagi gitu ya, bumbu pecel gitu ya, contohnya bumbu pecel apa gitu ya. Nah, IgE tadi kan sudah spesifik ya terhadap protein kacang tanah ke arah H1 ya, epitope dari protein kacang tanah. Nanti dia akan langsung menangkap. Begitu dia langsung tangkap alergennya, jadi imunoglobulin E itu butuh berpasangan untuk bisa nangkap satu epitope. Kalau cuma satu kayak gini dia nggak akan bisa. Nah, dia akan menangkap, kemudian ikatan antara alergen, imunoglobulin E, Fc epsilon reseptor, ya, dan si sel tadi, sel mast atau basofil, atau namanya sensitus mast cell. Ikatan ini akan memicu namanya degranulasi. Ya, degranulasi. Jadi sebelumnya sel ini sudah ada granul-granul di dalamnya, isinya itu adalah isinya ada histamin, ya, ada leukotrien, ada prostaglandin, gitu ya. Jadi begitu terjadi degranulasi, dia terbawa pembuluh darah ke organ-organ ini ya. Organ-organnya masing-masing punya reseptor masing-masing ya. Jadi kalau reseptornya histamin, ya udah nanti kalau di kulit jadinya bentol gitu ya. Kalau di bronkus nanti ada terjadi bronkokonstriksi atau smooth muscle contraction ya. Itu yang terjadi ya. Jadi kalau kita breakdown di hipersensitivitas tipe 1 itu yang terjadi. Ini adalah mediator yang berperan di tipe 1 hipersensitivitas ya. Ini ada histamin ya. Histamin itu fungsinya nanti primernya adalah increase permeabilitas vaskular ya, kontraksi dari otot polos ya. Kemudian ada leukotrien, ada prostaglandin, granulin, masing-masing punya efek ya ke masing-masing reseptornya ya. Kalau leukotrien bisa meningkatkan permeabilitas vaskular ya, bisa meningkatkan kontraksi dari otot polos di paru ya, kayak gitu ya. Contohnya nanti bisa dibaca aja. Nah, apa sih yang biasanya menjadi alergen ya? Kita sebutnya istilahnya alergen. Ya, alergen adalah protein yang bisa menimbulkan reaksi alergi dengan alergen ya. Nah, protein apa aja sih? Satu adalah protein serum ya. Vaksin bisa menyebabkan alergi. Makanya kalau ada vaksin, kemudian habis vaksin dia tiba-tiba anafilaksis atau tiba-tiba sesak, tiba-tiba muncul dental di dalam tubuhnya ya. Kemudian ada yang sifatnya tumbuhan ya, seringkali dari tumbuhan ya, rumput ya, kemudian pohon ya, beberapa pohon tertentu ya, atau obat ya seperti penicillin, sulfonamid ya. Makanan ya, makanan tuh ada 9 jenis, nanti kita akan pelajari apa aja ya. Salah satunya kacang tanah, seafood, telur dan lain-lainnya, telur ayam ya. Atau jangan-jangan dia vaksin dari hewan tertentu ya, misalnya bee gitu ya. Kemudian ada wasp juga ya. Jadi lebah sama tawon ya, bee sama wasp ya berbeda ya. Kemudian venom atau jangan-jangan kulit dari kecoa gitu ya. Kemudian dust mite itu adalah dust mite apa ya? Dust mite apa? Dust mite ada yang tahu? Tahu? Ada yang tahu? Tungau ibu rumah ya. Dermatophagoides ssp hominis ya nama artinya ya, tungau ibu rumah ya. Terus kemudian ada spora jamur ya, ada bulu hewan ya. Kalian tahu nggak sih di sini ada yang alergi kucing atau alergi binatang peliharaan nggak? Nggak ada itu ada yang pelihara gitu. Seringkali kan mungkin jangan lupain kucingnya alergi gitu ya. Kira-kira alergennya berupa apa ya? Kalau ada yang alergi kucing gitu, hewan peliharaan gitu. Aku panggil ya namanya ya. Coba kita stimulus untuk berpikir sedikit ya, Galih Nabila Basuni Putra. Ya gimana kalau hewan peliharaan tuh kira-kira alergennya tuh apa ya?
bulunya, bentuknya, pupuknya, bulunya. Oke, ada yang punya pendapat lain mungkin? Karina Famadi, bulu ya. Oke. Jadi sebenarnya permasalahannya aslinya bukan di bulunya, walaupun seringkali dikatakan di sini adalah animal hair ya. Jadi kamu tahu kalau hewan berbulu itu seringkali memandikan dirinya sendiri dengan menggunakan air liur ya, dijilat-jilatin ya. Nah, jadi ternyata air liur yang menempel pada bulu itu yang menyebabkan reaksi atau yang menyebabkan alergitasnya tinggi ya. Jadi protein pada air liurnya itu. Jadi sebenarnya kalau apa namanya alergi terhadap binatang peliharaan ya, memang utamanya harus avoidance ya. Tapi kalau misalnya di dalam model keluarga yang nggak bisa berpisah sama sekali dengan binatang peliharaan, ada yang anabul ya, punya anabul ya, ya gitu ya, nggak bisa berpisah itu karena dianggap dari anggota keluarga itu sendiri. Mungkin kita bisa sarankan untuk melakukan mandi yang rutin sehingga binatang tersebut tidak menjilati bulunya sendiri gitu ya. Jadi permasalahannya cuma di akhirnya ya, kalau kita rajin mandikan mungkin mengurangi ya itu hewan menjilati tubuhnya sendiri ya. Kayak gitu. Jadi itu yang bisa disarankan untuk kasusnya. Atau ternyata alergi latex ya pada tenaga medis yang menggunakan sarung tangan dan latex atau benda-benda lain ya yang begitu. Nah, tipe reaksi menurut daerahnya itu bisa kita bagi menjadi lokal, sistemik, atau pseudoalergi ya. Kalau lokal itu hanya terbatas pada jaringan atau organ spesifiknya aja. Misalnya kalau kena debu tungau ya matanya gatal banget gitu, terusnya keluar air mata terus warnanya memerah dan lain-lain ya, itu lokal ya. Kalau sistemik itu pada makin seringkali diperantai oleh IDE dan bersifat mengancam nyawa ya. Dikatakan anestesinya ada gejala pada kulit, baik itu berupa urtikaria atau angioedema yang diikuti dari satu dari tiga kondisi tersebut ini ya, yang saya sebutkan ya. Yang pertama adalah tiba-tiba ada sesak napas ya, atau yang kedua tiba-tiba ada penurunan tekanan darah, atau ketiga ada severe gastrointestinal syndrome ya. Itu kita namanya anafilaksis ya. Jadi nggak semua reaksi yang anaknya tiba-tiba sesak itu dikatakan anafilaksis ya. Ada juga pseudoalergi atau anafilaktoid ya. Pernah dengar nggak ada orang yang alergi dingin? Naila Husna. Naila Husna mana? Ya. Pernah dengar alergi dingin? Kalau misalnya ada seorang pergi ke tempat yang daerah dingin, seringkali dia pilek atau gatal-gatal kulitnya. Nah, kalau kamu habis mandi tiba-tiba bentol-bentol, nanti nggak lama hilang gitu kan? Ada nggak? Kira-kira apa yang terjadi pada orang tersebut? Alergi terhadap dingin? Iya atau tidak? Hanya menjawab iya atau tidak? Iya, alergi terhadap dingin. Oke. Kalau menurut siapa ya? Siapa mau volunteer memberikan pendapat? Ya. Bagaimana kalau Rifan Ramadhani? Siapa mana Rifan Ramadhani? Ya, bagaimana menurut kamu? Orang kamu di kamar kamu gitu, terus kamu mandi air di kamar kamu dingin gitu, bentol-bentol atau apa? Alergi kah dia terhadap dingin? Iya atau tidak? Iya. Kalau iya, ada pertanyaan selanjutnya. Kalau iya, kira-kira protein apa yang menyebabkan alergi atau exposure apa yang menyebabkan alergi? Tadi kan kalau di awal aku jelasin ya bahwa ada exposure terhadap atau exposure protein alergi tersebut ya. Apakah embun-embun itu mengandung protein? Angin
buahi bidahita anemia. Oh iya, apa kira-kira protein apa? Kamu setuju nggak kalau itu sebuah alergi dingin? Setuju, oke. Kira-kira exposure-nya apa ya? Jadi kalau kita lihat yang ini ya. Nah, ini ya, berarti kan mengikuti alergi kan. Kira-kira kalau dingin apa? Airnya. Oke, bingung ya? Jadi teman-teman, kalau alergi dingin sebenarnya bukan alergi ya, tapi dia adalah pseudoalergi ya. Pseudoalergi itu adalah degranulasi dari sel mas yang tidak diperanari oleh IgE. Jadi dingin itu bukan protein atau alergennya, tapi menjadi stresor fisik. Ya. Stresor fisik tadi menyebabkan proses degranulasi tanpa ada trigger dari IgE-nya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah ada IgE ya. Ada IgE yang mengikat alergen ya, kemudian ikatan ini menyebabkan degranulasi. Degranulasi ini mungkin saja terjadi tanpa adanya kotak di sini. Ya. Jadi makanya kalau ada dingin atau kadang-kadang bukan dingin, kadang kalau kepanasan kulit kamu gatal-gatal gitu ya. Atau kalau dingin sekali bersin-bersin ya, sesak gitu ya. Jadi itu namanya pseudoalergi, tidak memerlukan padanan, jadi tidak ada exposure-nya ya. Kemudian gejalanya nggak khas, kadang kalau dingin muncul, kalau enggak gitu. Kadang-kadang kita bisa perbaiki dengan menghangatkan tubuh, mendekatkan dengan sumber panas, atau ternyata kamu punya selimut atau apa gitu ya. Atau kadang-kadang kalau habis mandi, begitu habis mandi kamu menggosok dengan minyak apa yang membuat hangat terus hilang, itu juga bisa ya. Jadi kalau menyerupai anafilaksis dinamakan anafilaksis ya. Penyakit-penyakit yang bisa mungkin aja didasari dengan hipertensi tipe 1 adalah asma ya, rinitis ya, atau misalnya urtikaria akut ya, atau urtikaria ya. Nah, untuk menilai seorang individu itu punya resiko nggak sih genetik dia punya alergi atau tidak, kita bisa tanyakan atau melakukan anamnesis wawancara. Kita melihat histori pada ayah ibunya dan saudara kandungnya saja, jadi nggak sampai kakek neneknya. Jadi kadang-kadang kalau kita lakukan tanya ke orang ya yang dia sesak itu, bapak ibu kamu ada yang sesak juga nggak, atau bapak ibu kamu ada yang alergi kalau makan sesuatu gitu. Dia kadang-kadang jawab ya, nggak ada sih, tapi nenek aku kayak gitu ya. Nah itu sebuah hal yang tidak terlalu berkaitan ya, karena kita hanya memerlukan data orang tuanya dan saudara kandungnya aja ya. Kalau misalnya kedua orang tua itu memiliki alergi apapun bentuknya, bisa berupa asma, rinitis atau urtikaria ya, dan keduanya sama manifestasinya, misalnya sama-sama asma atau sama-sama rinitis atau sama-sama urtikaria, maka anaknya potensi ada 60-80% ya. Tapi kalau manifestasinya berbeda, 40-60%. Resiko menengah kalau hanya salah satu orang tua aja yang mempunyai alergi, atau kedua orang tua tidak punya alergi tapi ada siblings yang punya alergi, maka itu resiko menengahnya. Dan yang terakhir, bukannya tidak beresiko, tapi resiko rendah 5-15% itu pada anak-anak yang kedua orang tuanya nggak ada reaksi alergi dan belum mempunyai saudara kandung ya. Oke, masuk ke tipe sensitif tipe 2 ya. Tipe 1 udah paham? Belum? Masih? Oke. Tipe sensitif tipe 2 ya. Tipe 2 ingat gak tadi ada surface antigen yang ada pada sel dalam tubuh ya. Bisa melalui dua mekanisme. Satu adalah opsonisasi dan fagositosis, di mana sel ini ya memiliki surface antigen yang ditangkap oleh antibodi ya yang ada pada sel yang melakukan fagosit ya. Jadi karena dia dianggap sebagai invasi patogen atau invasi bukan di dalam tubuh, maka dia akan dilakukan fagositosis ya. Dan fagositosis sudah jelas selnya hancur ya. Ini terjadi kalau pakai metode atau melewati metode complement dan Fc receptor mediated inflammation. Jadi kalau misalnya neutrofil ya, dia memiliki Fc receptor terhadap imunoglobulin ya, dia mengenali surface antigen yang ada di sini, dia akan mengaktifasi complement ya. Nah, makin banyak gitu kalau penyakit datang gitu aktivasi ya neutrofil
neutrofil ya. Nah, jadi enzimnya datang, neutrofilnya datang, reaksi oksigen intermediate datang, itu akan menyebabkan inflamasi dan tisu ya. Ini yang terjadi pada anemia hemolitik autoimun ya, kayak gitu ya. Terus kemudian yang cara ketiga adalah dengan antibody mediated cellular dysfunction. Misalnya pada thyroid epithelial cell dia memiliki TSH reseptor. Nah, antibodinya ini terikat pada TSH reseptor, bukan TSH-nya ya, akan menstimulasi reseptor beta hormon ya. Jadi nanti akan terjadi tidak diproduksinya ya antibody inhibit binding of the tender receptor ya. Nah, penyakit-penyakit yang didasari oleh reaksi tipe 2 ini adalah reaksi transfusi ya, anemia hemolitik, erythroblastoma fetalis, kayak gitu ya. Cepat aja yang tadi 2 ya, ada yang belum ngerti. Ini kalau misalnya seorang anak punya anemia tanpa ada perdarahan, nggak ada darah yang keluar, juga bukan karena gangguan pembentukan sel darah, tapi darahnya habis, turun ya dari yang normal 12 menjadi 8 ya, tidak ada gangguan pembentukan tadi yang saya bilang ya, mungkin aja terjadi destruksi yang berlebihan karena proses autoimun. Tipe 3 ya, tipe sensitif tipe 3. Tipe 3, sekarang bayangkan kamu terinfeksi, zaman kamu seorang pasien terinfeksi kuman streptococcus ya, kemudian dia ada respon tubuh berupa antibodi terhadap toksi dari streptococcus ya, kemudian dia melakukan perlawanan terhadap kuman tersebut ya. Kuman tersebut seharusnya fragmen dari sisa perlawanannya itu dieliminasi oleh tubuh, jadi dihancurin, seharusnya dihancurin. Tapi dalam beberapa individu yang memiliki potensi hipersensitivitas tipe 3, ini anggap ya, ini penampak pembuluh darah ya, kita lihat ya, ini ada endotelnya ya. Nah, ini adalah circulating immune complex dari tadi antibodi sama antigennya streptococcus tadi ya, dia akan beredar. Suatu waktu dia tiba-tiba menempel di dindingnya, jadi ini adalah site of deposition of immune complex ya. Nah, ini complement and Fc receptor mediated recruitment and activation of inflammatory cell. Jadi tadi yang nempel tadi itu dia aktivasi neutrofil langsung datang ya. Terus kemudian enzim-enzim datang ya. Nah, kondisi ini akan menyebabkan peradangan pada pembuluh darah. Ini pembuluh darah yang sehat, ini pembuluh darah yang meradang, yang tidak berfungsi. Akhirnya akan terjadi vaskulitis. Nah, ini yang terjadi pada hipersensitivitas tipe 3. Contoh sakitnya IgA vaskulitis atau hemosialan purpura ya, sistemnya lupus eritematosus ya, glomerulonefritis ya. Nah, penyakit-penyakit tadi saya sebutin ya, artritis reumatoid, lupus ya, reaksi obat, penyakit infeksi binaks ya, glomerulonefritis akut, pasca streptococcus ya, meningitis, hepatitis, mononucleosis, malaria dan trypanosomiasis. Nah, ini adalah hipersensitivitas tipe 4 atau dilated hypersensitivity ya. Nah, dilated hypersensitivity tadi kalau kamu bayangin hipersensitivity tipe 1 adalah alergi yang dimediasi oleh IgE. Kalau ini enggak dimediasi oleh IgE, jadi dia nggak cepat, dia lama banget ya, lama banget. Jadi dia dimediasi oleh sel T dan dimediasi oleh sel tersebut ya. Jadi apa tadi itu alergen yang dipresentasikan oleh APC tadi ya, dia akan memicu ya adanya sitokin yang akan menjadikan inflamasi ya, begitu ya, menyebabkan penghancuran dari sel tersebut. Begitu juga dengan T-sel ya, antibodinya atau ada peran dari CD4 dan CD8-nya ini yang akan menyebabkan sel kilit dan tisu injuri yang berlebihan ya. Nah, apa yang menyebabkan biasanya infeksi dari kuman-kuman yang sifatnya intraseluler yang masuk ke dalam sel ya, seperti Mycobacterium tuberculosis, lepra ya, listeria atau jamur yang intraseluler ya, seperti Pneumocystis carinii, Candida albicans ya, atau virus-virus yang intraseluler seperti herpes ya, herpes simplex, measles, variola ya, atau kontak antigen lain ya, seperti tetanus,
kemudian racun-racun lain yang bisa menyebabkan inflamasi pada kulit, itu bisa ya. Penyakit-penyakitnya bisa dermatitis kontak, hipersensitivitas tuberkulin, ya, bisa skolisis, penanaman transplantasi dan lain-lain. Itu penjelasan singkat tentang hipersensitivitas itu 1 sampai 4. Masuk semua nggak? Nyerap semua nggak? Minimal tahu dulu. Kalau misalnya hipersensitivitas ada berapa? Ada 4. Minimal tahu itu aja udah alhamdulillah ya. Aku tidak berekspektasi tinggi. Ya, sekarang penyakit yang berkaitan dengan alergi. Tadi aku skip ya, ini adalah sebuah namanya atopic march. Ya. Atopic march ada kurva-kurva, ada sumbu X, ada sumbu Y. Ini apa ya sebenarnya? Kalau penyakit alergi pada seorang individu dia tuh develop sesuai usianya ya, atau berkembang sesuai dengan usianya. Kalau awal-awal kehidupan mungkin asma atau alergi di umur 1 tahun, 2 tahun itu hampir tidak mungkin terjadi, ya kecil kemungkinannya. Kita melihat dari grafik ini. Yang mungkin terjadi pada awal kehidupan adalah dermatitis atopi dan food alergi. Ya. Kemudian setelah umur 3 tahun, 5 tahun, baru dia developing jadi rinitis, jadi asma. Nah makanya kalau misalnya melihat apakah ada seorang pasien asma ini bersebuah asma atau tidak, coba tarik ke belakang apakah sebelumnya dulu dia pernah mengalami dermatitis atopi atau food alergi. Karena di sini dikatakan development of food allergy, alergi asma, dan alergi rinitis correlates with atopic dermatitis severity in infancy. Ya. Jadi ada kaitannya. Sebenarnya ini dia berkembang sesuai dengan usianya ya. Kalau ini sumbu X-nya dia adalah usia, sumbu Y adalah prevalensi. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari penyakit-penyakit alergi ini ya? Karena sebenarnya kalau individu sakit alergi itu yang sakit bukan cuma individu itu doang ya, tapi menyangkut keluarganya juga. Karena tadi penyakit alergi itu nggak ujuk-ujuk muncul waktu usia dewasa, dia kan muncul waktu kecil mungkin dalam bentuknya dermatitis atopi atau alergi makan. Itu sangat mengganggu ya, wear and tear ya, family dysfunction ya. Kalau kita punya, misalnya kita punya siblings ya, siblings kita ada penyakit alergi gitu ya, maka kita berpotensi si saudara kandung lainnya itu neglected ya. Jadi karena si orang tua akan fokus untuk menyelesaikan permasalahan alergi di anaknya, maka yang satunya yang dianggap sehat seringkali diabaikan. Jadi ini ada potential problem di sini ya. Kemudian pasien si orang tua juga cemas terus ya. Ini anak saya jangan-jangan kalau camping di mana ya? Di karenanya nanti ini apa namanya kambuh ya, seseknya gitu ya. Ada kecemasan kayak gitu ya. Dan terhadap anaknya juga atau terhadap individunya juga dia tidak nyaman ya, juga takut kambuh, nanti kalau kambuh dia akan menderita gitu ya. Terus ada gangguan selama belajar juga ya. Jadi kita harus gitu ya, mengenali bahwa apakah itu sebuah penyakit alergi atau enggak ya. Nah, salah satunya adalah alergi rinitis ya. Apa aja sih gejala alergi rinitis? Arga Wijaya ada yang mana ya? Oh iya, apa aja tuh gejala rinitis? Terus baca aja itu di depan ada. Hidung mampet, bersin-bersin, terus pilek sama hidung mampet ya. Kira-kira kalau dengan 3 gejala itu diferensial diagnosisnya apa aja? Ganti orang. Aisyah Gaida. Ya Aisyah, kira-kira kalau disebutin sama si Arga tadi, 3 tadi, kira-kira itu kamu berpikirnya dia sakitnya apa sih? Selain alergi rinitis ya, diferensial diagnosisnya namanya. Dia jangan tahu, jangan mudah menyerang gitu kalau dia pakai kelas. Sinusitis, oke, boleh.
Velia frausta. Oh, sebelahnya. Selain itu apa? Sakitnya. Dirinya. Selain sinusitis apa? Hah? Apa kalau pilek, bersin-bersin, hidung bersumbat, kamu mikirnya itu sakitnya apa? Hah? Flu, influenza maksudmu? Oke, boleh. Infeksi virus influenza gitu ya. Satu lagi deh. Dimas Dananjoyo. Misalnya cara diagnosisnya tadi udah infeksi virus influenza sinusitis. Sinusitis. Kenapa kamu nggak itu sinusitis? Yang lain ada nggak? Kalau dengan gejala tersebut, kamu bisa pikirkan itu sinusitis, bisa recurrent urti ya, atau respiratory tract infection yang berulang ya, atau misalnya apa tadi infeksi virus udah apa ya? Oh ini benda asing ya. Benda asing pada hidung kan bisa menyebabkan hidung bersumbat, bisa menyebabkan produksi sekretnya yang berlebihan ya gitu ya. Nah, tapi kalau alergi rinitis ya didefinisikan sebagai alergi tipe 1 yang terjadi pada mukosa hidung ya, yang dicirikan dengan repetitive sneezing yang sifatnya paroxysmal, otorhinolaryngos dan nasal blockage. Yang dibilang ya di sini inflamasi dari membran mukosanya dikarakterkan sebagai interaksi kompleks ya, karena yang disebabkan oleh IgE mediated to extrinsic protein usually caused by sensitization to inhaled allergen atau aeroallergen ya. Ya, ini gambarnya rempomer ya. Ini sebenarnya hipersensitivitas tipe 1 ya, dengan sensitisasi ya dan manifestasi sama sih ya. Anggap aja dia alerginya terhadap house dust mite ya, atau Dermatophagoides hominis ya, apa namanya itu mau ya. Dia masuk ya, kemudian dia akan dikenali oleh antigen presenting cell ya, dendritik nih ya. Nah, dia akan membawa itu ke limfosit T ya. Limfosit T akan aktivasi dari limfosit B, akan bermadurasi menjadi sel plasma. Sel plasma inilah yang akan menghasilkan imunoglobulin E yang spesifik terhadap house dust mite tadi ya. Begitu house dust mite masuk lagi ke dalam tubuhnya, udah langsung ditangkap oleh sel mas yang udah ada imunoglobulin E yang menempel pada permukaannya ya. Tempat duduknya tadi namanya Fc epsilon reseptor ya. Begitu dia terjadinya ikatan antara alergen, imunoglobulin E, Fc epsilon reseptor dan sel mas atau basofil akan memicu degranulasi ya. Degranulasi dari sel mas atau basofil yang akan melepaskan ya sitokin proinflamasi atau histamin, prostaglandin, glycotrien yang akan mempengaruhi blood vessel ya, sensory nerve, vascular endothel ya, sel-sel epitel, glandular yang menyebabkan gatal di hidung, bersin-bersin, ingusan banyak ya, nasal congestion, hidungnya berubah ya, gitu ya. Jadi itu rinitis alergi. Nah, membedakannya bagaimana dengan penyakit lain? Dia bilang ya, symptoms of suggestive rhinitis allergy itu ada otorhinolaryngos, sneezing, nasal obstruction, nasal pruritus gatal pada hidung, atau dengan gejala ocular conjunctivitis ya. Gimana kalau kita membedakan dengan jenis-jenis penyakit lain? Ternyata kalau misalnya dia gejalanya unilateral cuma di hidung kiri atau hidung kanan doang, kita nggak bisa bilang itu rhinitis alergi ya. Bisa rhinitis, bisa ada benda asing di hidung, ada rhinitis vasomotor ya, atau ada nasal obstruction without other symptoms. Jadi walaupun ada hidungnya buka nggak diikuti dengan pilek atau sneezing, mungkin pada polip hidung dan lain-lainnya, atau mucopurulent ya. Biasanya ini terjadi karena infeksi, kemudian posterior rhinore tanpa adanya
arterial linore, atau ada nyeri, atau ada epistaxis yang berulang atau anosmia, itu kemungkinan bukan rinitis alergi. Tanda-tanda atau yang bisa kita lihat dari seorang pasien yang memiliki rinitis alergi ada sedikit kali dia yang apa namanya twitching atau facial grimacing ya, atau ada namanya allergic shyness ya. Jadi ada daerah di bawah mata yang tampak lebih gelap daripada kulit yang lain, tapi ini bukan pakem mata ya, daerah sini lebih gelap ya. Kemudian ada Denny Morgan line, ini adalah Denny Morgan line. Nah seharusnya ini nggak ada pada orang yang tidak memiliki rinitis alergi. Atau ada allergic salut ya, gerakan salut tapi yang khas pada orang-orang yang kena alergi, rinitis alergi ya. Karena sering didorong-dorong hidungnya maka terjadi alergi kris ya. Karena pada rinitis alergi seringkali terdapat hipertrofi adenoid, maka ini khasnya adalah allergic facies atau adenoid facies ya. Dengan mukosa di dalam hidungnya biasanya warnanya livid atau pucat ya. Padahal kalau kita lihat yang film-film yang karena virus, infeksi virus, warnanya adalah hiperemes ya. Ada berdasarkan gejala, ada intermittent, ada persisten. Intermittent itu terjadi kurang dari 4 hari dalam seminggu atau satu periode kurang dari 4 minggu. Sedangkan yang persisten adalah gejala lebih dari 4 hari seminggu dan harus memenuhi periode yang lebih dari 4 minggu ya. Dari segi gejala kita lihat ada yang mild, ada yang moderate severe ya. Kalau mild itu adalah tidurnya normal, aktivitas normal, moodnya anaknya juga normal. Kalau moderate severe berarti abnormal sleep, impairment of daily activities, impairment work and school, troublesome symptoms ya. Ini skip aja nih tata laksananya ya. Lanjut ke yang berikutnya adalah alergi makanan ya. Nah, alergi makanan itu apa sih? Sebenarnya adalah bagian dari adverse food reaction ya. Kita kalau makan, teman-teman kalau makan tuh respon yang kau inginkan tuh apa? Kenyang, bahagia, senang ya, puas sama makanan ya, tidak ada gejala apapun. Tapi adverse food reaction adalah gejala atau yang gak kita inginkan setelah kita makan sesuatu. Nah itu sifatnya ada yang immune mediated, ada juga yang non immune mediated ya. Immune mediated tadi ya yang ada termediasi oleh IgE, non IgE mediated atau yang mixed type. Sedangkan yang non immune mediated ada yang sifatnya metabolik atau lactose intolerance ya, farmakologik, misalnya ada keracunan kafein atau intoksikasi kafein, atau toksik lain seperti stomach fish poisoning atau fish toxin, atau other idiopathic atau undefined dengan sulfites ya. Ini nanti akan menjadi differential diagnosis ya dari food allergy. Saya suka kasih contohnya gini ya, mungkin berulang kali itu udah dengar kali ya. Nah kalian pergi ya belajar bersama di sebuah coffee shop, teman-teman kalian pesannya adalah kopi, latte gitu ya, misalnya cappuccino dan lain-lain. Kamu tidak terbiasa minum kopi gitu ya, kopi dengan susu. Tiba-tiba kamu atau teman-teman pesan apa juga akan pesan yang sama gitu ya. Terus 2-3 teguh kalian minum, tiba-tiba kalian langsung mules gitu ya, langsung pengen ke belakang dan ternyata diare gitu ya, diare dengan tekanan yang sangat kuat gitu ya. Nah apa sih yang terjadi di situ? Apakah itu alergi makanan? Kayak nggak diisi nggak sih? Ada yang mau valid tadi berpendapat? Alergi terhadap kopi? Kalian misalnya di situ dia pesan komponen kopinya adalah cappuccino ya, di situ ada kopinya espresso dengan ada milknya ya, atau misalnya kalian menggunakan gula apa ya. Kita lihat kemungkinannya, ada nggak kemungkinan kamu intoleransi terhadap laktosa dari susu yang digunakan? Ada nggak kemungkinan kamu ternyata intoksikasi kafein, reseptor kafein kamu misalnya tidak kuat untuk menerima kafein yang kamu minum ya, gitu ya. Nah, jadi jangan pikirkan kalau udah setua kamu tuh alergi susu sapi gitu, karena sebenarnya udah nggak ada alergi susu sapi begitu umur 3 tahun, maka 90-95% populasi yang alergi susu sapi itu udah sembuh gitu. Jadi yang mungkin terjadi di kamu dengan umur setua ini itu adalah intoleransi laktosa, itu masih mungkin terjadi ya, gitu ya. Nah terus kemudian ada lagi
toxic nih, stromal fish poisoning. Contohnya gini ya, kamu biasa makan ikan ikan tongkol aja ya. Kamu kalau makan ikan tongkol di warung, di makan tempat makan kamu biasa, kamu oke aja, fine aja begitu. Kamu misalnya suatu saat kamu makan gitu ya, makan nasi kotak gitu ya, nasi kotak ada ikan tongkolnya, kamu makan tuh biasa. Habis itu nggak lama transportnya dalam waktu setengah jam atau 15 menit kamu gatal-gatal tuh, bentol-bentol gitu ya. Kamu bingung dong, aku biasa makan ikan tongkol biasa aja gitu ya. Nah seringkali apakah kita bilang itu sebuah alergi makanan? Di situ kamu cuma makan nasi sama si ikan tongkol itu aja, yang lain-lain kebetulan enggak. Padahal makan ikan tongkolnya dulu udah pernah gitu. Kalau sering ya aku panggil namanya Kimiko Jaya Siswoyo. Kimiko. Kira-kira tuh alergi ikan nggak ya? Kenapa? Bukan ya? Gimana? Bukan ikan, bukan alergi. Tapi apa tuh? Salah pemasakan. Mungkin orang bilang ikan tongkolnya nggak seger tuh ya gitu. Seringkali dengar kayak gitu ya. Jadi sebenarnya bisa menjelaskan ini adalah fish atau stromal fish poisoning. Seringkali ikan-ikan laut atau ikan ikan laut ya. Kemudian kalau ikan laut kita sebenarnya Solo ini kan jauh ya dari laut ya, sehingga untuk pendistribusian makanya akan menangkap, kemudian dia akan mengawetkan dalam sebuah kotak yang berisi es misalnya gitu. Kemudian dalam perjalanannya mungkin aja terjadi pembusukan. Jadi sebenarnya stromal fish poisoning adalah pembusukan yang abnormal pada ikan. Dalam abnormal itu adalah misalnya terlalu cepat ya, atau tidak sesuai dengan waktu pembusukannya, sehingga si daging ikan tadi mengeluarkan namanya histidin ya. Histidin ini akan ditangkap oleh reseptor histamin dalam tubuh, dikira histamin, makanya dia muncul tadinya urtikaria dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya itu histamin dari luar tubuh ya, kayak gitu ya. Tangkap sehingga menimbulkan gejala-gejala seakan-akan itu alergi ya. Itu termasuk non-immune mediated adverse food reaction. Food allergy dibilang defined as adverse health effect arising from a specific immune response ya. Dia bilang that occurs rapidly on exposure to a given food ya. Tapi sebenarnya prevalensinya dikit kok, cuma 2-10%. Untuk di anak 6-8% aja ya. Kita bisa melaporkannya dengan cara self-reported atau dengan pemeriksaan seperti sensitisasi yang dikonfirmasi dengan DBPCFC, double blind placebo control food challenge ya. Sama jalurnya seperti tadi ya, ada jalur tipe 1 dan tipe 4 ya, jalur cepat dengan IgE dan jalur yang non IgE yang cell mediated ya. Kalau kurang dari 1 hour itu biasanya adalah sebuah IgE mediated. Kalau di skin itu biasanya berupa urtikari, angka edem. Kalau di saluran kita berupa vomiting, diarea gitu ya. Kalau yang sistematis itu sistemik itu ada anafilaksis ya. Ada yang cell mediated ya, cell mediated yang lama ya. Ada hemochrolititis enteropati atau FPI allergic bronchiolitis atau FPI enteropatitis syndrome. Semuanya ini seringkali memberikan gejala saluran cerna perdarahan ya, atau misalnya ini seperti recalcitrant, diare, fluid gain ya, gitu ya. Nah, common food allergen ada 9 ya, bisa disebutkan 9. Satu adalah susu sapi, yang kedua adalah telur ayam, yang ketiga adalah seafood, yang keempat adalah shell food, yang kelima adalah peanut atau kacang tanah, yang keenam adalah trinat, kacang-kacang pohon seperti almond, hazelnut, pistachio ya, dan lain-lain. Kemudian ada gandum, ada kedelai, dan yang terakhir adalah wijen atau sesame ya. Jadi untuk menganamnesis seorang yang kita curigai ikut alergi, anamnesis kita mulai dari 9 jenis makanan ya, common food allergen ya. Kita bisa lakukan testing menggunakan skin prick test, IgE, specific IgE, RES ya, allergy component test atau oral food challenge. Jadi
Jadi kalau prinsip dari pemeriksaan radio alergosorbent test adalah darahnya diambil, ya sel darah diambil, kemudian di lab itu sudah ada beberapa panel, isinya adalah alergen bersama dengan radio label anti IgE, ya di panel-panel tersebut ada panel telur ayam, ada panel apa segala macam ya. Begitu nanti pasien IgE-nya atau darah serum pasien dimasukkan ke dalam panel, maka radio label anti IgE akan menangkap IgE yang mengikat alergen. Ya, ini yang nanti akan dihitung jumlahnya apakah meningkat atau tidak. Nah, ini count bound level ya, IgE-nya berapa. Manajemen dari alergi makanan, kita harus edukasi dulu bahwa ini ada sebuah alergi makanan yang tidak boleh ya, tidak boleh gini ya. Ini anak alergi telur, kita kasih aja telur supaya dia imun nanti ya gitu ya. Sebenarnya tidak boleh. Jadi ini adalah strict avoidance of causative food allergen. Walaupun demikian, kita bisa memprovokasi setiap 6 bulan sekali. Ya, 6 bulan sekali baru cobain lagi, masih alergi nggak? Oh masih alergi, tunggu lagi 6 bulan. 6 bulan lagi masih alergi nggak? Gitu ya, kita memprovokasi setiap 6 bulan. Ya. Involvement of dietitian in this process very helpful ya. Jadi untuk dietitian untuk kira-kira mengidentifikasi makan-makan yang mengandung kedelai apa aja, tahu, tempe, ya, soy sauce, ya, kecap, ya, dan bisa kecap manis, kecap asin yang mengandung kedelai ya. Kemudian successful avoidance bergantung pada specific identification dulu. Jadi pertama sebelum atau pada saat menentukan kita harus tahu dulu kira-kira alergennya apa pada pasiennya. Terus recommendation of cross reacting foods ya, anak-anak alergi sapi seringkali ada ironika kalau anak alergi sapi kasih susu kambing gitu, pernah dengar nggak? Nah, protein susu sapi itu cross reacted dengan protein susu kambing. Jadi kalau kamu kasih anaknya benar-benar alergi susu sapi dikasih susu kambing sama aja, dan timbul alergi juga. Kalau misalnya ternyata nggak apa-apa, kemungkinan satu mungkin bukan alergi protein susu sapi ya, jadi harus didiagnosis secara tidak ya. Kemudian education of the patient dan willingness of the educated patient untuk read labels. Jadi sebelum membeli makanan kemasan dilihat dulu berapa ingredientsnya apa aja. Seringkali akan dicetak tebal oleh produsennya ya. Jadi makanan-makanan yang mengandung common food allergen akan dicetak tebal di belakangnya ya. Makanan ini mengandung soya, makanan ini mengandung lecithin, makanan ini mengandung apa ya, kayak gitu ya, sekali baca ya. Akan harus diedukasi. Satu adalah membaca food label ya. School atau eating out preparation, mungkin anak-anak yang outing atau ada field trip gitu ya, sekali mendapat makanan yang berbarengan sering harus dikasih tahu ya, dikasih gurunya. Atau yang sekarang mungkin sering terjadi seperti MBG ya, makanan bergizi itu ya, nah itu seringkali harus kita kasih tahu dulu gurunya bahwa anak ini alergi terhadap apa sehingga preparationnya akan lebih spesifik lagi ke anak tersebut, jangan mengandung udang atau jangan mengandung ini gitu ya. Importance of avoidance and adherence ya, dan harus dikasih tahu sign and symptomsnya food allergy. Bagaimana kalau nanti terjadi kondisi emergensi, perawatan harus dibawa kemana, harus diberikan apa, gitu ya. Jangan malah sesak malah makin di shaking atau apa kayak gitu ya, nggak ditenangkan seperti itu ya. Selesai, ada yang mau